Assalamualaikum, hai. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Mas Arveni Aslian, yang kedua, Ainaya Kaliprastika, yang ketiga, Dwi Retno Suharyani, dan yang keempat, Bunga Oktaviana Elizabeth, yang akan membahas tentang bimbingan karir di sekolah dasar. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian bimbingan karir, yang kedua, pentingnya bimbingan karir sekolah dasar, yang ketiga, tujuan bimbingan karir di sekolah dasar, yang keempat, tahapan dan karakteristik perkembangan karir siswa sekolah dasar, yang kelima, problem karir siswa sekolah dasar, dan yang keenam, orientasi layanan bimbingan karir. Oke, masuk pada pembahasan yaitu yang pertama pengertian. 1. Bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir. Layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Adapun pengertian dari bimbingan karir di SD. Bimbingan karir di sekolah dasar adalah suatu proses usaha membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya, seperti bakat, minat, dan kelebihan dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminati sesuai dengan cita-cita peserta didik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pentingnya bimbingan karir di SD. Bimbingan karir lebih bersifat terapeutik atau sebagai penyembuhan, seperti yang dikemukakan oleh Super, bahwa dengan membantu membebaskan ketegangan, mengklarifikasi perasaan, memberikan wawasan, membantu memperoleh sukses, dan mengembangkan perasaan kompeten dalam suatu wilayah penyesuaian jabatan, memungkinkan individu untuk menguasai aspek kehidupan lain secara tepat. Tujuan bimbingan karir di SD. Yang pertama, mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua, merencanakan masa depan. Yang ketiga, membantu mengarahkan tentang pekerjaan. Yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah membantu mencapai cita-cita. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir siswa SD. Usia 0-15 tahun. Usia 0-15 tahun, anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur diri anak SD. Pada tahap ini akan mencoba mencari tahu tentang berbagai informasi yang mereka inginkan, baik tentang lingkungan sekitarnya dan lingkungan masyarakat. Usia 0-11 tahun. Tahap perkembangan karir siswa sekolah dasar adalah pada tahap fantasi, yaitu umur 0-11 tahun. Pada tahap fantasi, anak sering menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Misalnya ingin jadi dokter, petani, pilot, dan lain sebagainya. Problem karir siswa di SD. Berikut adalah masalah yang berkaitan dengan karir siswa di SD. Yang pertama, tidak memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, tidak memahami atau memiliki relevansi kompetensi belajar, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian dan keterampilan. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang nomor 5, tidak dapat membentuk pola-pola karir yang berkaitan dengan kecenderungan arah karir. Apabila peserta didik bercita-cita menjadi seorang guru, maka ia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Yang keenam, belum memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah karena keluarga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Orientasi layanan bimbingan karir.
Layanan orientasi adalah layanan yang diberikan kepada siswa yang baru, dan jika perlu, melalui orang tua siswa guna memberikan pemahaman dan memungkinkan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Adapun fungsi dari layanan orientasi bimbingan karir, yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa untuk mengenal dan memahami diri dan lingkungannya secara total. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yakni upaya agar peserta didik terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, dapat mengganggu dan menghambat proses perkembangannya. Lalu selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan orientasi karir. Yang pertama, metode. Metode yang dapat digunakan dalam pemberian layanan orientasi kepada siswa dapat dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta program homeroom dan kunjungan lapangan. Yang kedua, media dan instrumen. Dapat memberikan materi layanan orientasi dapat dengan memberikan selembaran, penayangan video atau film, serta dengan penggunaan slide baik OHP maupun PowerPoint. Yang ketiga, penyelenggaraan. Layanan orientasi dapat dilaksanakan melalui pertemuan umum, pertemuan klasikal, serta pertemuan kelompok. Yang terakhir yaitu materi, meliputi identifikasi aspek-aspek karir tertentu yang dapat menjadi pilihan karir, spesifikasi pekerjaan, dan tuntutannya. Yang kedua, identifikasi karakteristik, ciri, dan kaitannya dengan aspek-aspek karir yang dipilih, pemahaman potensi diri secara fisik dan psikis, serta kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Nah, itu dia bahasan dari kami tentang bimbingan karir di sekolah dasar. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan menambah topik di diskusi forum. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.